Kenalkan, nama saya Fazal Azri Amir. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam, nomor NIM 1872 150166. Di sini saya akan menjawab soal tugas UAS evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Ayunurul Amali MPD. Nah, yang pertama di sini yang saya jawab tentang analisis butir. Di mana analisis butir ini paling pertama kita buatkan tabel dan masukkan angka-angka yang terdapat dari soal cerita yang ada di soal tersebut. Nah, setelah pembuatan tabel selesai dan memasukkan angka, cara perhitungan di sini yaitu jumlah siswa peserta tes dalam satu kelas ada 30 siswa. Nah, dari 30 siswa tersebut adalah 20 orang yang dapat mengerjakan soal nomor satu dengan benar. Maka indeks kesukaran di sini adalah P sama dengan P per CS sama dengan 20 per 30. Hasilnya itu 0,7. Nah, dari tabel yang disajikan di atas tersebut dapat ditafsirkan bahwa soal nomor satu mempunyai taraf kesukaran 0,7, yang artinya soal tersebut tergolong soal yang sedang. Dengan acuan berikut, soal dengan P 0,00 dikurang 0,30 adalah soal sukar. Soal dengan P 0,31 dikurang 0,70 adalah sedang. Soal dengan P 0,71 kurang satu adalah soal mudah. Analisis setiap butir soal dengan program Microsoft Excel di sini yaitu tinggal kita masukkan jumlah-jumlah uh, koefisien dan keterangan. Nah, di sini ada dari nomor 1 sampai 17 sudah terdapat jumlah dari mana rumus dari Excel dan berupa keterangan yang ada di tabel ini. Nah, dari hasil analisis soal di atas, maka distribusi 30 butir soal berdasarkan tingkat kesukaran dapat dikategorikan dalam tabel ini yaitu 1 0,00 sama kurang 0,30 yaitu sama dengan hasilnya sukar. Nomor butir soal sama dengan 4,22, jumlahnya 2, persentasenya 6,7%. Sedangkan tingkat kesukaran di nomor 2 di sini 0,31 per 0,70 yaitu hasilnya sedang. Nomor butir dari 1, 9, 10, 13, 14, dan 21 dan 27 jumlahnya 7, maka persentasenya 23,3%. Nah, sedangkan nomor 3 0,71 per eh, dan satu di sini disebutnya mudah. Nah, nomor butir soalnya yaitu 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Nah, jumlahnya yaitu ada 21 dan hasilnya 70%. Nah, analisis ini diringkas melalui tabel Excel yang disalin melalui tabel Excel. Nah, analisis daya beda soal secara manual sama seperti kita memasukkan tabel berupa angka-angka tersebut. Setelah sudah selesai, dari angka-angka yang belum teratur di atas, kemudian dibuat array atau urutan penyebaran dari skor yang paling tinggi ke skor yang paling rendah. N 27% dari 30 per A sama dengan 8 kelompok JA, yaitu hasilnya 99 sampai dengan 8 sama dengan hasilnya 15 orang. Sedangkan kelompok bawah atau CB maka hasilnya 15 orang.
Perhatikan tabel analisis di atas khususnya untuk butir soal nomor satu didapat dari hasil kelompok yang menjawab benar adalah 14 orang. Nah, dari kelompok yang bawah menjawab benar ada 6 orang. Nah, cara perhitungan di sini, jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas ada 30 siswa. Terdapat 15 siswa kelompok atas dan 15 siswa kelompok bawah. Dari 15 siswa kelompok atas tersebut adalah 14 orang yang dapat mengerjakan soal nomor satu dengan benar. Dan dari 15 siswa kelompok bawah, ada 6 orang yang dapat mengerjakan soal nomor satu dengan benar. Maka indeks diskriminasinya adalah D, BA per JA tambah BB dan per JB sama dengan PA dikurang PB. Nah, dengan demikian indeks diskriminasi untuk soal nomor satu adalah 0,5 yaitu termasuk dalam kategori soal yang baik atau good. Nah, butir soal yang baik yaitu butir-butir yang mempunyai diskriminasi 0,4 sampai 0,7 dengan klasifikasi daya beda sebagai berikut. D 0,00 garis kurang 0,20 adalah tidak baik atau sangat kurang. Nah, D 0,21 per 0,40 adalah cukup dan D 0,41 dan 0,70 adalah baik. Dan D 0,71 sampai 1 adalah baik sekali. Nah, D ini negatif semua tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D negatif. Nah, berikut ini analisis terhadap daya beda soal dengan menggunakan program Microsoft Excel pada soal UAS Gasal mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 di atas dari 30 butir yang tergolong tidak baik ada 15 butir sama dengan 50%. Cukup 3 butir 10%, butir 12 yaitu 40% dan baik sekali 0 butir. Nah, distribusi ke-30 soal tersebut berdaya membedakan sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel yang direkap melalui Microsoft Excel. Bisa dilihat dari keterangan nomor 1 sampai dengan 30, yaitu antara koefisien dan keterangannya sudah terjawab. Nah, dari analisis soal di atas, maka distribusi ke-30 soal ini yaitu satu tingkat daya beda 0,00 sampai 0,20 tidak baik. Nah, nomor butirnya yaitu nomor 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 29, dan 30. Nah, jawaban di sini di tabel nomor 6 ini kita bisa lihat jawabannya melalui keterangan yang ada di tabel nomor 5 analisis ini yang diambil dari Microsoft Excel. Sampai dengan 0,17 jumlahnya 17 sampai presentasinya 57%. Nomor 2 0,21 sampai 0,40 cukup yaitu jawabannya di nomor 1 16, 14, 22, 24, 25, 27. Jumlahnya yaitu 7. Persentasenya sama dengan 23% dan 0,41 sampai 0,70 baik yaitu 9, 10, 11, 13, 17, 28 dan jumlahnya 6 dan persentasenya 23%. Nah, nomor 4 tingkat dayanya beda, yaitu 0,71 sampai 1 itu baik sekali. Nah, dari persentase tabel tersebut, di atas kita ketahui bahwa soal ujian akhir semester dasar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 dilihat dari daya pembeda soal terdapat 17 butir soal atau 57% dengan kategori tidak baik. 7 butir soal atau 23% dengan kategori cukup dan 6 butir soal atau 20% dengan kategori baik. Lebih lanjutnya menurut pemaparan bahwa kriteria beda soal dapat dikategorikan dari tabel tersebut. Nah, kategorinya di sini ada 4, tidak baik, cukup baik, dan baik sekali. Yang memenuhi adalah yang tidak baik 0, sama
Lain 25,9%. Untuk kategori cukup yaitu 26 sampai 5,99%, yang baik 51 sampai 75,99%, baik sekali 76 sampai dengan 100. Berdasarkan kriteria dari beda soal di atas dapat disimpulkan bahwa soal memiliki kualitas dari beda. Soal yang kurang baik, hal ini dikarenakan kategorinya soal tidak baik diperoleh dari persentasenya 57%. Nah, yang seharusnya berada dalam rentangan 0,25,99%, kemudian soal kategorinya cukup diperoleh persentase sebanyak 23%, yang harusnya berada dalam rentang 26 sampai dengan 50,99%. Dan kategori soal baik diperoleh persentase sebanyak 20%, yang seharusnya berada dalam rentang 51 sampai dengan 75,99%. Nah, ini adalah tabel analisis soal di atas, yaitu jawabannya yang tidak efektif dalam pilihan jawaban nomor 30 soal berdasarkan fungsinya destruktor, yaitu kita bisa lihat dari bawah sini, dari tabel ini kita lihat nomor butir 1 sampai dengan 27. Nah, untuk alternatif jawaban tidak, dan kesimpulannya bisa kita lihat dari sini jawabannya. Nah, jadi nomor butir hasil soal di atas distribusi 30 butir soal berdasarkan daya beda soal dapat dikategorikan distribusi soal berdasarkan efektif penggunaan distraktornya. Nah, dari sini ini tabelnya, maka jawabannya ini kita bisa simpulkan antara koefisien distraktor dari tabel ini, nomor butir soal, jumlah persentase, dan alternatif jawaban tidak efektif. Nomor satu yaitu sangat kurang, 0, yaitu nomor butir soal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29, dan 30, jumlahnya 15, persentasenya 50%. Kurang yaitu satu, eh, nomor butiran nomor 1, 9, 10, 13, 14, dan 27. Jumlahnya 6 atau persentasenya 20%. Dan cukup nomor 2 dalam kurung 6, 8, 11, 17, 22, 23, 24, 25, 28. Dan jumlahnya 9 dan 30% persentasenya. Sangat baik. Dalam kurung 4, nomor butiran tidak ada, jumlah persentasenya. Nah, dari persentase tabel tersebut, di atas bawah diketahui bahwa soal ujian akhir semester Gasal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 fungsi di traktor satu terdapat 15 butir soal atau 50% dengan kategori soal kurang dari 6 butir. Soal atau 20% dengan kategori soal kurang baik dan 9 butir soal atau 30% dengan kategori cukup. Lebih lanjut, menurut Dr. Sukiman, kriteria fungsi diktator ini dikategorikan sangat kurang, yaitu yang memenuhi 76 sampai 100%, kurang 51,75,99%, cukup yaitu kategori 26 sampai 50,99%, dan baik itu 0, sampai 25,9%. Di sini adalah berdasarkan hasil butir soal di atas merupakan analisis tingkat kesukaran, analisis daya beda soal, analisis fungsi jadi struktur atau pengecer soal, disimpulkan dijelaskan bahwa di tabel berikut ini. Maka cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.